Audio Jungle. Apa kabar pemirsa Presiden TV? Bersama saya Eva Puspitasari di Presiden News Sore. Kita awali berita selengkapnya. Genjot penjualan Jakarta Auto Show 2015, Honda andalkan BR-V. PT Honda Prospek Motor meramalkan penjualan produk baru Honda BR-V Prototype dalam ajang Jakarta Auto Show 2015 dapat menopang kinerja perusahaan pada kuartal 4 tahun ini. Selain Honda BR-V Prototype, pameran Honda di Jakarta ini menampilkan 9 produk lainnya. PT Honda Prospek Motor meramalkan penjualan produk baru Honda BR-V dalam ajang Jakarta Auto Show 2015 dapat menopang kinerja perusahaan di kuartal 4 tahun ini. Direktur Pemasaran dan Layanan Purnajual HPM Joni Fandi mencatat sejak diperkenalkannya pertama kali pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show pada Agustus lalu, crossover berkapasitas 7 penumpang itu telah membekukan angka pemesanan sebanyak 2.500 unit hingga September 2015. John Fish berharap dengan ikut serta dalam JAS 2015 mulai hari ini sampai Sabtu November 2015 dapat menambah angka penjualan HPM sampai akhir tahun. Sebab menurutnya sampai akhir September lalu Honda telah mencatat penjualan sebesar 117.849 unit dengan pangsa pasar 15,4% dari total pasar otomotif nasional. Booth Honda di Jakarta Auto Show 2015 berada di Assembly Hall AS10. Indonesia butuh uang 22 miliar US dollar untuk infrastruktur gas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan pemerintah membutuhkan investasi sebesar 22 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur gas bumi hingga 2019 mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyatakan pemerintah membutuhkan investasi sebesar 22 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur gas bumi sampai 2019 mendatang. Minimnya infrastruktur gas bumi di luar Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan membuat pemanfaatan gas sebagai sumber energi belum merata di Indonesia. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Igustinio Manwiratmajapuja mencatat, rincian kebutuhan investasi tersebut diantaranya adalah untuk membangun jalur pipa penyaluran gas 8,5 miliar US dollar, pencairan dan regasifikasi gas 8 miliar US dollar, infrastruktur LPG 1 miliar US dollar, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar 400 juta US dollar, dan pembangunan C3 sebesar 2,5 miliar US dollar. Menurut Wiratmaja, Indonesia memiliki cadangan gas yang tersebar di beberapa wilayah, namun belum dimanfaatkan akibat terbatasnya infrastruktur yang menghubungkan antara pusat produksi dengan penggunaan gas tersebut. Beliau menilai pembangunan infrastruktur gas bumi mutlak diperlukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan gas bumi yang diperkirakan pada 2019 mendatang akan mencapai 9.348 mmscfd atau naik 110% dari kebutuhan saat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbitkan aplikasi penunjang Transjakarta. Kemacetan dan tingginya mobilitas warga membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan terobosan dengan meluncurkan sistem dan aplikasi penunjang Transjakarta yaitu Go Busway dan Clue Transit. Kemacetan dan tingginya mobilitas warga membuat Pemprov DKI melakukan terobosan dengan meluncurkan sistem dan aplikasi penunjang Transjakarta yaitu Go Busway dan Clue Transit. Dalam terobosan tersebut, PT Transjakarta berkolaborasi dengan 3 perusahaan lainnya, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, PT Gojek Indonesia, dan PT Teralogic, untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi mobilitas warga Jakarta. Dalam kolaborasinya, perusahaan memberikan kontribusi masing-masing
PT Telkom bermitra dengan Transjakarta dalam pengadaan infrastruktur, jaringan dan board unit yang membuat mobilitas seluruh armada dapat dipantau melalui Operation Control Center di kantor pusat Transjakarta. Selain itu, sistem pantauan tersebut akan digabungkan dengan platform Jakarta Smart City milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga mampu memberikan informasi nomor, arah dan kecepatan bus Transjakarta secara real time serta informasi layanan pada halte-halte Transjakarta. Sementara itu, PT Gojek Indonesia berkontribusi dengan menggunakan fitur Go Busway. Fitur Go Busway dapat digunakan warga dalam aplikasi Gojek untuk melacak nomor dan arah bus Transjakarta secara real time atau aktual, mengetahui lokasi semua bus Transjakarta secara real time, memberikan informasi estimasi waktu kedatangan bus Transjakarta di setiap halte-halte Transjakarta. Dengan fitur ini, Transjakarta dan Gojek diharapkan memberikan kemudahan bagi para penumpang Transjakarta untuk mengetahui jadwal bus Transjakarta dengan lebih akurat serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga yang menggunakan untuk mencapai halte Transjakarta. Selain dimudahkan dengan akses menuju halte melalui Go Busway, warga DKI juga dapat menggunakan aplikasi Quick Transit yang dikembangkan oleh PT Teralogic sebagai sarana pengaduan terkait layanan Transjakarta. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengapresiasi adanya aplikasi dan fitur tersebut. Beliau pun menyerahkan kepada warga Jakarta aplikasi mana yang mau digunakan. Telkom cetak laba bersih 11,5 triliun hingga September 2015. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mencatat laba bersih senilai 11,54 triliun pada Januari hingga September 2015. Laba naik 2,45% dari perolehan periode yang sama tahun lalu 11,26 triliun. Perusahaan ini menyediakan layanan telekomunikasi telepon tetap, seluler, internet, dan televisi berlangganan. PT Telekomunikasi Indonesia mencatat laba bersih senilai 11,54 triliun pada Januari hingga September 2015. Laba ini naik 2,45% dari perolehan periode yang sama tahun lalu 11,26 triliun. Berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit, perusahaan telekomunikasi plat merah itu meraup pendapatan pada 9 bulan pertama 2015 sebesar 75,71 triliun. Naik hampir 15% dibandingkan dengan pendapatan Januari hingga September tahun lalu 65,84 triliun. Hal tersebut disumbangkan oleh pendapatan data Telkom yang mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 24,78% menjadi 34,62 triliun dari 27,75 triliun. Sementara pendapatan seluler perseroan tercatat 27,45 triliun, naik tipis dari 25,7 triliun. Sebaliknya pendapatan tidak bergerak Telkom justru melemah menjadi 6,52 triliun dari 6,84 triliun. Apabila ditotal, maka pendapatan telepon Telkom tercatat naik dari 31,91 triliun menjadi 33,97 triliun. Sebelumnya Telkom masih menunggu perizinan dari otoritas Guam, negara persemakmuran Amerika Serikat, guna memulai operasi setelah melakukan akuisisi perusahaan setempat. Seperti diketahui, Telkom melalui anak perusahaannya Telekomunikasi Indonesia International USA telah mengakuisisi AP Teleguam Holding Inc. merupakan induk perusahaan GTA Teleguam. AP Teleguam adalah salah satu operator telekomunikasi di Guam. Perusahaan ini menyediakan layanan telekomunikasi telepon tetap, telepon seluler, internet, dan televisi berlangganan. Pemerintah kaji rencana gabungan Trans-Pacific Partnership. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar rencana Indonesia untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership dapat dikaji secara mendalam. Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Barack Obama menyampaikan keinginannya bahwa Indonesia bergabung dalam TPP. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar rencana Indonesia untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership
dapat dikaji secara mendalam. TPP diketahui merupakan kerangka hukum bagi kerjasama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi yang melibatkan 40% kekuatan ekonomi dunia dan 792 juta penduduk tersebar di Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Malaysia, Peru, Singapura, Vietnam, Meksiko, Kanada, dan Selandia Baru. Pram menjelaskan dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP, maka negara akan menghadapi pasar yang sangat terbuka. Politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memastikan bahwa paket deregulasi yang dikeluarkan pemerintah saat ini bertujuan agar efisiensi dalam sistem ekonomi dan menjadikan Indonesia sebagai tempat yang ramah bagi investor. Selain itu, pemerintah juga mengedepankan pembangunan dan penguatan infrastruktur. Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyampaikan keinginannya membawa Indonesia bergabung dalam TPP. Baik pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita di Presiden News sore kali ini. Dan Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, kirim ke alamat email kami di redaksi.presidentv@gmail.com. Saya Eva Puspitasari, selamat beristirahat dan sampai jumpa.